Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hanif Ahmad. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Mulia, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Informatika dengan NIM 2411098. Baik, di video kali ini saya akan melakukan konfigurasi mikrotik menggunakan topologi jaringan wireless. Jadi sesuai dalam gambar ini, yang saya buat gambar topologi jaringan ini, kita memiliki dua mikrotik yang dimana satu mikrotik berperan sebagai AP dan satu mikrotik lagi berperan sebagai station. Kita fokus ke router AP terlebih dahulu yang dimana pada Ether 4 di sini terhubung dengan cloud yang menggunakan DHCP server. Yang dimana untuk mendapatkan DHCP server ini Ether 4 kita akan setting DHCP client. Kemudian pada Ether 1 dan Ether 2 akan dikonfigurasi IP-nya menggunakan DHCP server dengan IP yang tertera sebagai berikut. Kemudian pada bagian WLAN-nya, kita di sini menggunakan IP sebagai berikut, yang dimana kita akan lakukan DHCP server juga untuk ke router station. Lalu pada transmit dan receiver di sini, kita batasin 3 MB dan 3 MB. Dan juga untuk PCA dan PCB juga sama, dibatasin transmit dan receivernya, yang dimana PCA menggunakan 3 MB dan 2 MB, dan PCB menggunakan 2 MB dan 3 MB. Selanjutnya, pada bagian sebelah kiri ini merupakan security profile dari WLAN-nya, yang dimana untuk SSID-nya kita akan namakan nama saya, yaitu Hanif Ahmad. Kemudian pada bagian password-nya kita pakai yang password-nya cari aman. Seperti ini, C-nya kapital. Kemudian kita setting queues-nya menggunakan simple queue. Jadi singkatnya untuk router IP sebagai berikut. Dan untuk router station, kita akan berperan menggunakan WLAN-nya ini, kita ambil menggunakan DHCP client. Lalu untuk Ether 1 dan Ether 4, kita pasang DHCP server masing-masing untuk PCC dan PCD. Dan PCC dan PCD ini juga dipasang transmit dan receiver masing-masing. Kemudian nanti kita akan tes uji coba untuk ping ke internet, yang dimana pada PCA kita akan browsing ke kompas.com, PCB kita akan browse ke jawapost.co.id, PCC browse ke bab.universitasmulia.ac.id, dan yang terakhir PCD kita akan tes browse ke vcom.universitasmulia.ac.id. Jadi topologi singkatnya seperti itu teman-teman. Kita lanjut ke bagian konfigurasi menggunakan Winbox. Oke, jadi sini saya berada di PC yang terhubung dengan router yang berperan sebagai IP. Nah, di mana di sini saya akan login terlebih dahulu ke interface dari Winbox-nya atau router OS di sini. Oke, jika sudah masuk di sini saya ingin ubah terlebih dahulu identity-nya biar tidak tertukar. Jadi sini saya akan kasih nama AP seperti ini. Jadi router AP, apply lalu OK. Kemudian masuk ke bagian interfaces, yang dimana di sini saya akan aktifkan terlebih dahulu WLAN-nya. Oke, jika sudah aktif di sini kita bisa masuk ke bagian wireless. Nah, di wireless ini pertama-tama kita buat security profile-nya dulu sesuai dengan topologi tadi. Kita klik security profile terus add di sini. Saya kasih namanya mungkin terserah saja ya. Misalnya SPRAP seperti ini aja. Kemudian untuk modenya kita pilih yang dynamic keys. Lalu untuk authentication types-nya kita bisa centang semuanya saja. Terus untuk WPA pre-shared key dan WPA2 pre-shared key kita samakan aja passwordnya tadi, cari aman. Oke, untuk lihatnya mungkin saya matikan dulu option hide passwordnya. Nah, jadi seperti ini. Yang ini juga sama ya, cari aman seperti ini. Kita apply, lalu oke. Nah, kemudian masuk ke Wi-Fi interfaces tadi, kita pilih yang WLAN 1. Nah, di sini kita bisa pilih pada opsi wireless, kita pilih di sini sebagai AP bridge. Seperti ini. Kemudian untuk band-nya di sini saya pilih yang semua tipenya, jadi 2 GHz BGN. Untuk channel width-nya 20 MHz saja. Lalu nah, untuk SSID-nya adalah sesuai nama saya, yaitu Hanif Ahmad. Kemudian untuk security profiles, kita pilih yang tadi yang sudah kita buat, yaitu SPRAP. Nah, kita klik apply. Oke. Jika kita klik apply lalu running API, berarti AP bridge-nya sudah berjalan ya. Kita bisa klik OK. Oke, setelah menggunakan WLAN, di sini mengaktifasi WLAN, menggunakan security profiles, di sini saya bisa close. Nah, saya ingin memasang IP pada masing-masing Ether terlebih dahulu sesuai topologi. Kita bisa masuk ke IP, kemudian addresses. Nah, kita lihat lagi contoh topologi jaringannya, yang dimana Ether 1 ini kita bisa set networknya 192.168.10.0.
Jadi yang pertama untuk Ether 1, kita set dulu Ether 1 di sini. Kita tulis 192.168.10. Saya ambil yang 1 di sini, terus prefixnya 24. Seperti ini. Kita klik apply, lalu oke. Kemudian untuk PCB, kita gunakan IP network sebagai berikut. Jadi kita bisa tulis di sini 192.168.20.1, prefixnya 24. Ini pilih yang Ether 2. Kita klik apply, lalu oke. Nah, kemudian yang terakhir pada Ether 4 di sini menggunakan DHCP client, jadi tidak perlu. Yang kita fokuskan ke bagian WLAN-nya ini, yang dimana WLAN ini menggunakan IP sebagai berikut. Jadi kita masukin aja 192.168.1.1 prefixnya 24. Kita klik apply, lalu oke. Nah, setelahnya saya ingin pasang DHCP client dan DHCP server. Pertama saya ingin pasang DHCP client di Ether 4. Jadi saya pergi ke IP di sini, kemudian DHCP client, kita klik tambah di sini. Nah, kita klik yang Ether 4. Kita klik apply, lalu oke. Oke, statusnya bound ya. Berarti berhasil. Kemudian masuk ke DHCP server. Kita pasang ke DHCP setup sini. Yang pertama saya pasang dulu di bagian Ether 1 untuk PCA. Kita klik next, dan next lagi, kita next lagi, kita next lagi, dan sepertinya kita next lagi, this time kita next lagi. Oke. Kemudian kita pasang lagi buat yang bagian PCB. PCB menggunakan Ether 2, kita next sampai selesai. Oke, untuk Ether 2 di sini, karena belum terhubung ya teman-teman, jadi merah kayak gini, tapi nggak apa-apa. Oke, selanjutnya setelah masang DHCP server, kita akan membuat sebuah DNS di sini. Oke, untuk DNS-nya dynamic server-nya udah ada ya, tapi di sini kita centang allow remote request. Kita klik apply, lalu oke. Kemudian kita masuk ke bagian firewall. Kita pilih yang NAT untuk pasang firewall di bagian 4. Sini SRC NAT seperti biasa. Action-nya kita pilih yang masquerade. Seperti ini. Kita klik apply, lalu oke. Oke, jadi di sini saya menemukan sebuah konflik yang dimana Ether 4 dan WLAN 1 ini nyata IP-nya sama ya. Makanya saya jadi tidak terhubung ke internet. Jadi saya ingin ubah networknya jadi 192.168.2 saja ya. Kita jadi 2.1, kita klik apply, lalu oke. Nah, jika sudah seperti ini, sebaiknya kita periksa lagi. Untuk DHCP client ke Ether 4 aman saja ya teman-teman ya. Lalu untuk bagian DHCP server, kita perlu tambahkan satu lagi teman-teman buat WLAN-nya. Jadi di sini saya pilih DHCP setup, saya pilih yang WLAN, kita next, next lagi sampai selesai. Oke, oke jika sudah pasang DHCP server, selanjutnya kita pasang queues ya. Dimana di bagian queues ini, kita menggunakan simple queues, yang dimana untuk yang pertama di sini saya ingin pasang dulu bagian PCA. PCA transmit dan receiver-nya 3 dan 2. Jadi sini saya tulis untuk PCA, kita targetnya ke bagian Ether 1, yang dimana di sini kita pasang 3 untuk targetnya, target upload, dan target download-nya kita pasang yang 2. Kita klik apply. Kemudian lanjut lagi untuk Ether 2 di sini. Ether 2, sorry, PCB. Di sini targetnya ke Ether 2, yang dimana untuk transmit dan receiver-nya jadi 2 dan 3. Jadi kita pilih target upload-nya 2, kemudian download-nya 3. Seperti ini. Klik apply, lalu oke. Yang terakhir untuk WLAN-nya di sini 3 dan 3. Jadi di sini untuk WLAN kita pilih yang WLAN. Di sini kita pilih target upload-nya 3 dan ini juga 3. Klik apply, lalu oke. Oke, kita sudah memasang simple queues-nya.
Oke, setelah melakukan konfigurasi tadi, selanjutnya kita akan tes uji coba pada router apakah bisa melakukan ICMP yang pertama ke IP server terlebih dahulu. Di sini IP servernya tadi 192.168.1.26. Kita tes. Oke, kita berhasil ping ke IP server. Selanjutnya kita tes DNS-nya, yaitu google.com. Seperti ini. Tes. Nah, sukses ya. Kita tes ICMP untuk router AP ini berhasil. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi ke router sebelahnya, yaitu router yang bertindak sebagai station. Baik teman-teman, di sini laptop saya sudah terhubung dengan router yang akan kita konfigurasi menjadi station bridge. Yang dimana di sini saya konekkan terlebih dahulu ke dalam inbox. Oke, jika sudah masuk, saya ingin ubah dulu identity-nya. Untuk identity-nya sendiri kita samakan, tapi bedanya di sini jadi station, bukan AP lagi. Kita klik apply, lalu oke. Nah, kemudian pada bagian interfaces, kita aktifkan lagi WLAN-nya. Di sini kita centang. Nah, oke, kalau sudah aktif, kita masuk ke bagian wireless di sini. Nah, untuk kita, sepertinya kita bikin security profiles dulu ya. Untuk security profiles-nya sepertinya sama aja, tapi yang ini kita jadikan seperti ini namanya. Kemudian untuk modenya sama ya, dynamic keys. Kemudian kita centang semuanya saja. Kemudian ini bisa kita samakan saja passwordnya, itu cari aman. Bentar. Kalau udah, kita masukin lagi cari aman seperti ini. Oke, kita klik apply, lalu oke. Oke, setelah membuat security profiles, kita balik lagi ke WiFi interfaces. Kita klik dua kali sini untuk membuka detailnya. Di sini kita ke bagian wireless. Nah, di sini kita jadikan sebagai station bridge di sini. Kemudian untuk bandnya sama ya, BGN. Semua tipenya kita masukkan. Kemudian untuk setelah station bridge ini kita bisa langsung scan saja. Nah, di sini kita start untuk melakukan scanning untuk mencari WiFi kita yang sudah buat tadi di bagian router AP. Di sini ada ya, Hanif Ahmad. Jadi kita konekkan saja. Kita masukin security profile yang kita buat tadi, SPR station. Kita klik apply, lalu oke. Nah, ini masih searching for ya, teman-teman. Tapi kalau sudah beberapa detik kemudian, dia berubah menjadi connected to ISS. Berarti berhasil terhubung ke router AP. Kita bisa klik oke. Oke, setelah mengkonfigurasi WLAN-nya, di sini kita masuk ke DHCP client untuk menangkap WLAN dari router AP. Jadi kita klik plus di sini. Nah, di sini kita pilih interface yang WLAN. Kita klik apply, lalu oke. Nah, kalau statusnya bound berarti dia terhubung ke router AP DHCP servernya tadi yang sudah kita buat di router AP. Selanjutnya kita bisa close keduanya. Selanjutnya kita pasang IP untuk PCC dan PCD. Yang dimana di sini kita masuk IP dan addresses kembali. Nah, di sini kita kembali ke gambar topologi. Untuk PCC sendiri, dia menggunakan network 192.168.30.0. Jadi, kita tambah di sini, kita pilih yang Ether 1. Kita tambahkan 192.168.30.1. Prefixnya 24. Kita klik apply, lalu oke. Kemudian kita tambahkan lagi untuk yang Ether 4 di sini yang terhubung dengan PCD, yang dimana untuk jaringannya 192.168.40.0. Jadi, saya pilih yang ke Ether 4 interface-nya, lalu kita masukin address-nya 192.168.40.1 prefix 24. Kita klik apply, lalu oke. Setelah memasang pada IP address di sini kita bisa buka DHCP server. Di sini kita setup untuk PCC dan PCD. Pertama untuk PCC kita pilih yang Ether 1, kita klik next di sini sampai selesai. Oke, DNS-nya dapat ya. Next lagi, next. Oke, setupnya berhasil. Kemudian kita tambahkan lagi untuk Ether 4 PCD. Kita klik next. Oke. Setup has completed successfully. Dan setelah memasang DHCP server, kita bisa cek untuk DNS-nya di sini, IP, DNS. Nah, kita allow remote request terlebih dahulu, lalu kita klik apply, lalu oke. Kemudian kita set firewall-nya. Untuk firewall-nya di sini, kita pilih NAT, lalu kita klik plus. Nah, untuk out interface-nya, kita pilih yang WLAN.
Shutdown 1, kemudian ke action, kita pilih actionnya yang masquerade. Kita klik apply, lalu oke. Oke, setelahnya kita bisa memasang simple queues di sini. Kita pilih queues, kemudian pilih simple queues. Di sini kita klik plus. Nah, yang pertama saya di sini kasih ke PCC. Ya, dimana jika kita lihat lagi ke bagian topologinya, di sini untuk PCC, transmit dan receive-nya itu 1 mega dan 2 mega. Jadi kita pilih targetnya terlebih dahulu ke iter 1. Kemudian kita pilih berapa tadi? 1 dan 2 ya. Jadi target upload-nya 1, kemudian download-nya 2. Kita klik apply, lalu oke. Kemudian kita tambahkan lagi untuk PCD. Kita pilih targetnya yang iter 4, yang dimana untuk PCD sendiri dia 2 dan 1. Jadi di sini target upload-nya 2 dan target download-nya 1. Seperti ini. Kita klik apply, lalu oke. Nah, selanjutnya kita bisa lakukan tes ICMP pada router station ini. Kita buka new terminal. Yang pertama di sini kita tes ICMP ke IP server, yang dimana IP servernya adalah 192.168.2.254. Enter. Oke. IP server kita dapat. Selanjutnya kita tes ping ke google.com seperti ini. Oke. Dan tesnya berhasil ya ke google.com. Berarti router AP dan router station sudah bisa terhubung dan menghasilkan internet. Selanjutnya kita coba tes pada PC masing-masing router. Oke, selanjutnya di sini saya terhubung, laptop saya terhubung dengan router IP di sini. Kita lihat terlebih dahulu pada internet, kemudian ke bagian status. Nah, di sini kita cek detailsnya. Oke, sekarang PC saya terhubung ke Ether 1 dari router AP, yang dimana di sini kita akan melakukan tes ICMP menggunakan CMD terlebih dahulu. Oke, yang pertama di sini saya akan lakukan tes ping ke default gateway-nya terlebih dahulu, yang dimana default gateway-nya adalah 192.168.10.1. Kita tes, oke. Kita mendapatkan reply. Kemudian kita coba tes ping ke google.com. Oke, sukses ya. Kita berhasil tes ICMP ke router AP, kemudian ke google.com. Selanjutnya di sini saya akan coba tes melakukan browsing sesuai dengan topologi, yang dimana pada PCA ini kita akan tes browsing ke kompas.com. Jadi kita bisa tulis di sini kompas.com di sini. Oke, sukses ya. Untuk Ether 1 PCA sukses browsing ke kompas.com. Selanjutnya kita coba tes ke PCB. Oke, selanjutnya di sini laptop saya terhubung dengan Ether 2 dari router AP. Kita bisa terlebih dahulu di bagian status di sini, kemudian detailsnya. Nah, di sini pakai network 192.168.20. Kemudian dia gateway-nya adalah hostnya 1. Jadi kita langsung bisa tes menggunakan CMD di sini. Pertama di sini saya akan lakukan tes ping ke default gateway terlebih dahulu, yaitu 192.168.20.1. Enter. Oke, kita mendapatkan reply, berarti sukses. Selanjutnya kita coba tes ping ke google.com kembali. Oke, di tesnya berhasil. Selanjutnya kita tes browsing lagi. Kita tes browsing ke javapost.co.id. Oke, sukses ya. Websitenya berhasil ke load. Selanjutnya kita akan lakukan tes uji coba pada PC yang terhubung ke router station bridge. Oke teman-teman, di sini saya laptop saya terhubung dengan router station, yang dimana saya terhubung ke Ether 1. Berarti laptop saya berperan sebagai PCC. Di sini saya cek di bagian status, kemudian details. Nah, di sini kita pakai network yang 192.168.30. Kemudian default gateway-nya di sini akhirnya 1. Jadi kita bisa tes aja melakukan CMD di sini. Kita tes ping 192.168.30.1. Oke, kita sukses ping ke default gateway. Selanjutnya kita tes ke ping google.com untuk tes DNS-nya. Oke, sukses. Nah, selanjutnya sesuai dengan topologi di sini. Kita cek topologinya. Di sini kita tes browse ke bug Universitas Mulia ac.id. Jadi kita ke browser kembali. Jadi saya tes bug Universitas Mulia ac.id. Kita enter. Kita tunggu sampai browser webnya load. Oke. Sukses ya, walaupun agak lambat ya, karena kita kena limit tadi 1 dan 2. Jadi agak lambat memang. Oke, berarti PCC sudah sukses. Selanjutnya kita pindah ke PCD yang berada di Ether 4.
Oke, lanjut teman-teman. Di sini laptop saya terhubung dengan Ether 4, jadi laptop saya berperan sebagai PCD. Di sini kita cek bagian status, kemudian ini close dulu ya. Sorry. Status, details. Nah, di sini networknya 192.168.40, kemudian default gateway-nya akhirannya 1. Jadi kita bisa langsung tes CMD lagi. Di sini pertama kita ping ke default gateway-nya 192.168.40.1. Oke, sukses ya. Kita ping ke default gateway, sukses. Selanjutnya kita tes ke DNS-nya, yaitu google.com di sini. Enter. Nah, berarti kita sukses mendapatkan DNS dan default gateway-nya. Selanjutnya kita tes search menggunakan browser di sini. Untuk PCD sendiri tadi sesuai topologi kita search ke vcom.universitasmulia.ac.id. Enter. Oke. Sukses ya teman-teman ya. Webnya agak berjalan lambat tapi tidak masalah. Yang penting router AP dan router session beserta dengan PC-PC-nya itu sukses terhubung ke internet menggunakan jaringan wireless. Dan topologi kita sukses. Baik teman-teman, terima kasih yang telah menonton. Mohon maaf jika saya ada beberapa kesalahan. Saya akhiri. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.